Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 macam yang akan mendapat perlindungan, yang pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang proporsional, pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu beliau terpilih menjadi khalifah, apa pidato beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, menjadi khalifah adalah musibah. Beliau mengatakan menjadi pemimpin adalah musibah, bukan anugerah. Sehingga beliau naik ke atas gunung melihat dapur-dapur yang tidak mengeluarkan asap. Ketika sahabatnya bertanya, Umar, kenapa kau begitu hebat sampai melihat dapur yang tidak mengeluarkan asap? Kata Umar, demi Allah, satu saja masyarakatku tidak makan, maka kelak di hadapan Allah yang akan diminta pertanggungjawaban saya, Umar, sebagai khalifah. Yang kedua, siapa yang akan mendapat perlindungan pada hari manusia tenggelam dalam keringat sampai mata kaki? Ada mereka yang tenggelam dalam keringat sampai lutut, sampai pusar, sampai dada, sampai leher. Bahkan mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri, sebab pada waktu itu matahari berada di atas kepala. Kata Rasul, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang melihat orang tua yang gemar beribadah, tetapi Allah jauh lebih senang ketika melihat anak muda yang gemar melaksanakan ibadah. Di tengah hiruk pikuknya zaman, di tengah godaan yang datang dari sana, dari sini, sementara dia anak muda yang nafsunya masih begitu besar, gemar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan mendapat perlindungan, kata Rasul, adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu kecenderungannya ingat masjid, ingin melaksanakan ibadah, ingin melaksanakan salat berjamaah, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafatnya beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Kemudian yang keempat, warajulani tahabani fillah izzama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dia bersahabat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saudara, banyak teman di meja makan, banyak teman ketika kita banyak uang, banyak teman, banyak kawan ketika kita berkecukupan, tetapi justru tidak sedikit orang yang menjauhi kita ketika kita kere, ketika kita kekurangan. Yang kelima, yang akan mendapat perlindungan, yang waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu warajulun da'atu imra'atun data mansabin wa jamalin qala ini akhafullah taala, yaitu orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, keturunan baik-baik, uangnya banyak, hartanya banyak. Dia menjawab, inni akhafullah ta'ala, saya takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun saya berada, apapun aktivitas yang saya lakukan, selalu saya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang demikian yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yang akan mendapat perlindungan adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu laki-laki yang bersedekah, apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya
jauh dari sifat riya atau ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Mutlak apa yang dia lakukan ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Laki-laki yang bangun di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir, di saat orang lain tertidur nyenyak, di saat orang lain dibuai mimpi-mimpi yang indah, di saat orang-orang berhayal ke sana kemari, justru dia bangun, dia bersujud kepada Allah, beristighfar, menitik air matanya, ingat akan dosa-dosanya yang pernah dilakukannya. Inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah qalafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.